pesan saya sama santri-santri kerap ya, sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu. Coba dari awal Anda katakan yang tidak kunut itu Abu Hanifah, yang kunut itu Imam Syafi'i. Maka melihat orang tidak kunut itu keren karena Al-Hanafi, pengikut mazhab Hanafi. Yang kunut juga keren karena pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak, di zaman akhir kunut dan tidak kunut ini jadi politik identitas. Sehingga yang nggak kunut itu Muhammadiyah misalnya, yang kunut itu NU. Mana ada Basim Asy'ari sebagai mujaddid atau mujtahid yang mengharuskan kunut, atau Mbah Ahmad Dahlan yang melarang apa? Kunut. Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Syekh Khotib Minangkabau, pernah ngaji Mbah Mahfud ketika di Mekah. Jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i, tidak sunat menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga enak sekali karena kita berdasar ilmu. Menyangkut sawabul kiroah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak, ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Saya tidak tahu itu orang sana, itu Pak Duta itu yang tahu itu. Itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus waqala Ibnu Qayyim fi kitabir ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu, sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sapa, Mbah Hasim atau Mbah Fakih atau siapalah, meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda'u a'malil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Sehingga dengan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren dah. Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi.